Tes, tes, tes. Halo Sobat Bangku Podcast. Kenalin, gue Mama Bear. Seseorang yang ingin sembuh agar tumbuh. Sebelumnya, gue mengisi podcast untuk diupload ke Spotify dan beberapa platform lainnya. Sekarang sedang mencoba untuk mengepakkan sayap lebih lebar lagi. Berharap banyak sobat-sobat Bangku Podcast di sini yang butuh teman dan juga pendengar yang baik. Mari kita berteman supaya bisa duduk bareng-bareng, ketawain kesialan hidup, dan berproses sama-sama. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Kalian bahagia terus ya. Dan selamat mendengarkan. Suatu hari teman gue pernah bilang, teman yang pernah begitu dekatnya sampai akhirnya berubah menjadi penonton story masing-masing. Saat itu gue lagi hangout bareng temen gue yang lain dan gak sengaja ketemu sama dia. Kita ngobrol panjang lebar, cerita masa lalu sampai hal yang serius. Jadi topik yang panjang banget karena ngerasa belum puas, kita pun pindah tongkrongan. Ke tempat yang lebih nyaman cuma berdua sama dia. Ngalor, ngidul, ngomongin banyak hal dan sampai pada momen dimana dia bilang ke gue, kalau gue itu sekarang beda, udah gak kayak dulu lagi. Saat itu entah kenapa ya gue langsung nanggepin aja kata-katanya dia. Gue bilang, apa alasannya sampai bisa lu ngomong kayak gitu? Sedangkan kita jarang ketemu, apalagi ngobrol. Atau bahkan diskusi sesuatu yang lebih intens antara lu dan gue aja gak pernah. Dia jawab sambil membetulkan posisi duduknya gitu ya. Seolah-olah itu akan menjadi pembahasan yang serius. Lu beneran gak nyadar memang? Gue gelengin kepala. Ya manusia mana sih yang bisa serta-merta menyadari perubahan dalam dirinya? Karena pada umumnya kan manusia itu merasa dirinya biasa-biasa aja. Atau bahkan gak ada yang berubah dari dirinya kan. Jarang ada manusia yang bisa langsung menyadari perubahan pada dirinya. Makanya sifat mutlaknya manusia itu gak bisa hidup sendirian kan. Kita perlu orang dan bersosialisasi. Apa kegunaan sosialisasi itu? Ya salah satunya untuk membuat teman, dan teman itu menjadi reminder untuk kita supaya kalau kita salah langkah yang kita ambil tuh gak jauh-jauh amat. Salahnya tuh gak jauh-jauh amat gitu kan. Lanjut. Terus dia juga langsung bilang, gue mau jadi temen lu itu bukan karena lu good looking, apalagi karena lu terkenal dengan kepintaran lu di sekolah. Gue mau jadi temen lu itu karena gue melihat sesuatu yang beda dalam diri lo yang kebanyakan orang atau teman-teman kita pada saat itu tuh jarang yang punya. Gue melihat diri lo punya sesuatu yang spesial. Ini orang pintar, berbakat, tapi dia gak pernah mendongakkan kepalanya dan berjalan layaknya model. Kesan pertama yang gue dapat dari lo adalah lo itu ibarat pepatah yang bunyinya padi itu semakin berisi semakin merunduk. Nah itu lo. Ucap teman gue yang bikin gue gak kaget lagi. Enggak ding, gue kaget. Karena ya gue ngerasa gue gak begitu-begitu amat gitu kan. Tapi ya siapa sangka. Ada seseorang yang perhatiin gue begitu detailnya. Lalu setelah gue mencoba untuk mengenal lu lebih jauh, kata teman gue mencoba menjadi teman lu juga. Dari banyaknya perbuatan baik lu sama teman lu, yang gue suka dari lu adalah lu bisa memilih mana teman yang memang patut lu tolong dan mana teman yang memang cukup lu kasih senyuman doang gitu. Saat itu kan lu paling pinter nih di kelas kita kan. Kalau ada kerjaan kelompok semua rebutan maunya sama lo dan lo gak egois. Setiap ada kerja kelompok lu bakalan adil. Lo yang terakhir milih mau masuk kelompok mana. Jadi gak serta-merta isi kelompok lo itu yang pinter semua atau yang rajin semua. Lo bahkan mau masuk ke kelompok yang orangnya belet-belet, bego-bego, bandel-bandel. Tapi itu tidak menjadi satu pandangan yang buruk bagi lo. Lo gak memandang itu. Ya mungkin sekarang kita gak sedekat dulu lagi ya. Tapi gue kan masih menjadi penonton setia dari kisah hidup yang lo bagiin. Walau yang lo bagi itu cuma yang senang-senangnya aja. Tapi setidaknya gue tahu lo seperti apa sekarang. Dan gue makin lebih yakin dari tadi gue ngeliat cara lo sama teman-teman lo tadi. Gue ngerasa ada yang janggal gitu dari diri lo. Dari lo yang gue kenal dulu dengan diri lo yang sekarang.
Gue gak tahu ya 15 tahun ini lu udah ngelewatin apa aja, sampai pada akhirnya lu menjadi seseorang yang baru untuk menutupi sesuatu yang berlubang dalam diri lo. Berlubang, sudah bolong kali gue gitu kan. Ya, lu mah bercanda mulu kata teman gue. Ya tapi gue melihat lo nggak se-easy dulu gitu. Maksudnya easy di sini, contohnya nih ya. Waktu temen lo bilang sama lo, gue pinjem bedak lo dong buat ngaca. Terus lo kasih dengan entengnya. Terus temen lo yang bilangnya cuma mau pakai buat kaca doang, malah pakai bedak lo dengan sponsnya juga punya lo. Dan lo kelihatan nggak suka, marah, kesel, tapi lo nggak berani bilang ke dia. Ya jangan dong, karena why? Ucap temen gue dengan nada yang agak sedikit kesel kayaknya. Terus gue mencoba untuk, elah itu sepele kali. Tuh gak usah ngeles. Iya sih emang gue ngeles. Sebenarnya iya gue kesel, gue bete ketika teman-teman gue pakai barang gue tuh suka nggak tahu diri gitu. Kadang juga minjemnya buat apa, tapi dipakainya buat apa. Tapi gue nggak bisa gitu untuk menstop mereka. Come on guys, just keep distance gitu. Atau ada loh batasannya gitu. Gue nggak bisa, gue cuman bisa ngomong dalam hati gue. Terus gue cuman bisa ngutuk mereka dalam hati, jengkelin mereka dalam pikiran gue gitu. Gak bisa, gak berani ngomong langsung. Nah sejak pertemuan gue sama doi itu, di saat itu juga banyak hal banget yang teman gue ini kasih tahu sampai akhirnya bikin gue banyak banget kesadar dan tertampar. Dan dari situ gue sama dia pun mulai aktif lagi nih, ketemuan, cerita tentang banyak hal. Selama pertemuan dan aktifnya pertemanan kita, gue kayak lagi memasuki gerbang baru. Dimana di sana banyak banget memori-memori gue yang gue lupain atau bahkan gak sengaja gue lupain. Manusia tuh lucu ya. Dia bisa menjadi sangat pelupa karena hal yang bikin dia kecewa. Sistem alam bawah sadarnya tuh kayak ngasih sinyal langsung ke otak dan bilang kunci semua memori yang bisa aja membuat dia terluka lagi atau juga marah. Nah sayangnya alam bawah sadar itu gak bisa memilah-milah gitu kan. Mana nih kenangan yang jelek, mana nih kenangan yang bagus, mana nih yang harus dipertahankan, mana nih yang enggak gitu. Dia sapu rata aja semua. Sampai mungkin memori yang seharusnya gue ingat dan gue jadiin pelajaran hidup itu ikut hilang dan tenggelam. Sampai pada akhirnya membuat gue menimbulkan satu sikap baru yang berbeda karena untuk menenggelamkan rasa kecewa itu tadi. Perjalanan hidup gue membuat gue menjadi diri gue yang saat itu teman gue lihat. Dan itu gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Walaupun saat itu gue sedang melakukan perbuatan baik. Iya baik di mata orang, tapi bikin kesel di dalam sendiri. Makanya gue bersyukur saat itu Tuhan pertemukan gue dengan dia. Dan benar-benar menyadarkan diri gue saat gue belum begitu jauh dari jati diri gue sendiri. Hal-hal yang tidak baik selama ini gue lakukan menjadi people pleaser yang gue pikir itu baik. Menjadi orang yang gak pernah bilang tidak itu wajar, ya salah besar. Karena enggak semua orang bisa terima kebaikan kita dengan baik. Ngerti gak? Dengan baik yang seperti apa? Ya dengan baik. Oh dia baik sama gue bersyukur masih ada orang baik di dunia ini. Dan mendoakan kembali segala kebaikan buat gue gitu. Nah itu kan baik, itu bagus. Yang gak baik adalah, dia baik nih, kan gak apa-apa. Pasti kalau gue melas dikit, kasih kata-kata penderitaan dikit, dia juga melehau. Nah itu yang gak tahu diri. Udah dibaikin, tapi ngunjak. But sekarang gue lagi berada di posisi gue harus keluar dari zona itu. Karena itu bukan zonanya gue men. Dan kalau gue terus-terusan menyeburin diri ke situ, bakal banyak yang hilang lagi dari gue. Dan kemungkinan kecil buat bisa ditemuin lagi. Karena prosesnya bakalan panjang. Dan gue baru sadar itu sekarang. Damn.